Soalnya kualitasnya gimana tuh? Super abis sih. Ini kita yang punya channel jadi begini amat sih. Maaf nih, bukan. Lah, kalau lulus nih lah. 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 Ngomong aja lu. Nggak Kayak serem. lu kayak ini lu. Kalau di Padang udah gak ada powernya gue deh. Nggak serem. Nah, gue nggak denger apa-apaan bang. Sumpah demi Allah, gue nggak denger ada suara kereta atau apa. Tiba-tiba pas gue udah naik, mobil gue mati. Sono tiba-tiba udah bener-bener kereta deket, mobil nyala dikit, cuman mundur doang. Akhirnya ketabrak, gubrak, keseret gue 100 meter. Halo brother, gue mau tunjukin ke kalian nih seperti apa sih platform trading investasi yang adil dan percaya, dan pastinya bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan. Nama aplikasinya adalah Binomo. Binomo adalah aplikasi trading investasi brother. Jadi caranya itu kita cukup menganalisa dan mempelajari arah grafik di aplikasinya, apakah arah grafik itu naik atau turun. Yaudah yuk kita langsung masuk aja ke aplikasi Binomonya. Oke brother, sekarang gue udah masuk ke dalam aplikasi Binomonya nih. Di sini gue pakai akun real ya, dengan saldo sekian. Jadi buat lu yang mau mulai berinvestasi di aplikasi Binomo ini, bisa mulai dari 14.000 sampai dengan 14 juta. Setelah gue mempelajari arah grafik di aplikasi Binomo ini, gue memilih untuk naik. Di sini gue mulai coba berinvestasi mulai dari 70.000 nih bro. Naik. Yes, gue berhasil nih bro. Investasi di Binomo ini cocok banget nih buat ngisi kesibukan baru gue dan juga mendapatkan income tambahan. Buat lo yang mau coba untuk berinvestasi di Binomo, cukup dengan $10 atau 140.000, lo udah berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. Dan sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian nih sejarah penarikan uang di aplikasinya. Caranya itu lu masuk ke aplikasi Binomonya, lalu lu klik garis 3 di pojok kiri atas dan lu langsung klik bacaan saldo atau balance. Buat kalian yang mau berinvestasi di Binomo ini harus berusia 18 tahun ke atas brother. Dan perlu diingat juga, namanya berinvestasi pasti ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua orang. Pastikan kalian cek terus dan update agen rahasia dari Binomo yang akan memastikan kalian untuk mendapatkan pemahaman dan pelatihan trading. Infonya link di bawah ini ya bro. Khusus buat kalian, gue ada kode promo nih supaya dapat bonus deposit di akun kalian. Nih kode promonya. Jadi tunggu apa lagi, yuk download Binomo sekarang atau klik link desktop di bawah ini. Binomo, aplikasi trading yang adil untuk semua orang. Dia kan yang ngelukain orang. Oh, gua ngelukain orang. Nah, aja. Besok mau dijual lagi posting yang lain. Pukul. Gara-gara apa ya? Gabut aja dulu. Gabut kan misalnya bikin baju. Iya, kalau lu kok gabut berantem gitu. Dagang ulekan. Karena gua kalau misalnya dapat pressure dari rumah, berat buat bahasa lu lah. enggak, maksudnya gua kalau misalnya lagi ada kesuntukan di rumah gitu, bikin ringsung di rumah, ya gua ngelampiasinnya di jalur. Apa yang membuat lu melampiaskan ke jalur kan bisa yang... Karena gua bisa jadi diri gua sendiri. Lah kan lu taruhnya rame bukan diri sendiri. Maksudnya gue bisa ngelampiasin hal yang nggak orang rumah gue tahu. Oh gitu.
kan ada sisi lain dari diri gue yang nggak harus gue kasih tahu ke orang tua gue, dan itu biar orang di jalur aja yang tahu gue itu kayak gimana gitu. Coba tahunan lu ada dingdong, lu main dingdong. Sama tau gila bang. Toto. Oke, oh berarti itu ya. Jadi Oke lah. berarti mungkin pemikiran lu sesimpel itulah ya. Iya dulu kayak gitu bang. Ada gak yang membuat lu sampai down untuk tidak ikut tawuran lagi pas kejadian sepatu? ada. Ya apa kayak atau faktor orang tua atau faktor cinta atau faktor apa yang membuat lu udah gua nggak mau tawuran lagi lah cukup gitu. Faktor pertama orang tua sih bang. Kayak gimana? Apa yang momennya ada gak? Jadi gue punya temen dekat gue, dia sampai ngajak tukeran, dia mau pakai jaket gue nggak gue kasih kan, dia mau ribut. Ternyata katanya dia kena sayuran terus berujung meninggal. Di situ gue ngelihat nyokapnya nangis pingsan segala macam, gue langsung keinget mak gue. Sama temen lu ada yang almarhum itu? Ada yang almarhum. Jadi kayak gue nggak bisa ngebayangin nanti kalau misalnya gue kayak gitu juga orang tua gue kayak gimana. Gitu gue mikir orang tua, gue langsung di situ tuh gue langsung dek. Anjing, gue takut gitu. Gue takut kalau misalnya sampai itu kejadian sial kayak gitu ke gue takut. Gimana nanti orang tua gue gimana? Akhirnya lu mutuskin untuk Stop. Ya udah, kayak ini udah batas gue udah gede. Gue juga kayak ya gue nggak bisa ngelampauin cowok. Ya takdir gue cewek gitu. Jadi gue nggak mau bikin emak gue nangis. Jangan sampai dah. Itu tuh yang gue ituin dalam hati gue. Gue nggak mau bikin emak gue nangis karena kepikiran gue. Udah gitu doang. Bohong lu. Langsung. Mana lu lanjut lagi kan? Kapan? Ya sampai sekarang. Enggak. Oke. Oke. Gue udah. Oi. Nah, kayaknya kita nanya ribut mulu suy, gue bosen banget sih nih. Kayaknya kita Jengkol harganya sekilo berapa? 18. Ini jual-jual jengkol juga. Oh, lu jual ya jengkol lah. Bandar jengkol gue bang sama cowok gue. Kasih paham lah. Kasih. Untuk yang mau order jengkol, ntar bisa DM gue ya. Yo, tuh. Ada Apa? jengkol rasa apa aja lah? Rasa jengkol. Jengkolnya bagus banget, kualitas super. Bisa dari 1 Ada kilo. variasi, varian apa aja nih rasanya? Pokoknya enak banget dah. Intinya kalau mau beli, lu mau karung-karungan juga gue ada. Apa yang lu butuhin gue ada dah. Wajah. Palu gak ada. Kalau pemesanannya gimana tuh? DM gue langsung. Apa IG lu? @Nurlaila Fernita. Jangan lupa ya pesan jengkol. Asik. Tahu kan? Jengkolnya kualitasnya gimana tuh? Super habis sih. Kayaknya kita yang punya channel jadi begini amat sih. Maaf nih, bukannya. Lah. Selalu lulus nih, lah. Lah. Sini lu, mabuk. Kakak aja lu. Nggak Gaya serem. lu kayak ini lu. Cuman kalau di Padang udah gak ada powernya gue deh. Nggak serem. Lah. Woi. Tuh. Apa? Nih, dibahas nih. Mikir Bukan dulu. itu. Ya, yang mana? Apa? Waktu itu kan ada kejadian tuh viral banget tuh. Yang waktu yang ada like Ini mana? kecelakaan di stasiun Bintaro ya. Teladen. Raden. Raden. Tapi korbannya ada 4 orang. Nah. Yang itu cuma 2, salah satunya lu ya, Pak. Iya. Oke, Bisa- udah ceritanya simpel bagus mantep. Lu lagi dia. Terus Iya. seperti kayak gimana sih lah? Nah, awalnya kenapa sih kok sampai kayak maaf nih ya, gitu? kok sampai ini almarhum lewat. Lo emang dari mana ke mana? Apa emang lu niat Iya. berantem? Apa emang lu janjian gitu? Itu mobil ya? Itu mobil, Mobil. ganti gak sih? Enggak. Oke, lanjut cerita dari awal. Dari lu Jadi kecil ya cerita. Sudah lama banget cuy. jadi gua waktu itu apa namanya? Apa ya? Emang gua pengen tujuannya jalan-jalan, Bang. Itu berarti pulang jalan-jalan tuh mau berangkat? Enggak, itu mau nganterin temen gua pulang. Oh, udah selesai jalan-jalan? Iya, gua kan tadinya mau ke Anyer, tapi nggak jadi Ancol karena langsung? enggak, gua nggak jadi ke Anyer karena teman gua yang satu ini nggak bisa. Nggak bisa nginep maksudnya. Kedengeran kan? Dakwah tuh. Udah cerita. Nah, udah kayak gitu, akhirnya gue mutusin ya udah yuk gabut aja ke Ancol. Orang gak ada tempat tujuan lain ya kan? Akhirnya lu mutusin kancol. Nah terus? Nah, dari Ancol gue gabut dah tuh, gue foto-foto, gue main-main air ya kan. Tidur bang, didongengin nih. Oke, lanjut kuliah bahasanya. Udah kayak gitu, gue langsung dari Ancol, udah foto-foto segala macem, gue mau kulineran. Oh. Gue sempet ke Kota Tua, ngopi doang, terus gue ke Gultik tuh, makan. Akhirnya ya gue mau arah balik dong, karena teman gue ini gue udah janji sama nyokapnya almarhum teman gue ini jam 3:30 udah dianterin pulang. Terus? Ya udah akhirnya
Udah mau deket dari 3:30, gue cabut lah. Nah kan dia bisa lewat, kalau mau ke Peladen tuh ada lewat Menjangan sama lewat Beruang, itu lewat dalam kampung kompleknya gitu. Nah temen gue kekeh mau lewat Peladen, mau lewat Beruang, sampai dia ngomong kalau misalnya gue nggak ada yang mau nanterin gue lewat sini, gue turun aja, gue jalan kaki aja mau lewat sini. Gue nggak tahu dah tuh kayak gimana, intinya dia udah pengennya lewat Beruang aja kan. Iya. Gue sampai ngomong gini, gue bercandain, deh lewat Beruang gelap, bego banyak begal, gue bilang gitu kan. Tapi dia cuma lagi argumennya di mobil. Iya, lagi bercanda di mobil. Alah begalnya kan lu lupa ada lah, gue digituin. Terserah lu dah kalau mau lewat mana. Emang lu begal lah? Bukan bang, kan cuman bercanda. Iya. Gua nggak ngeliat lu serius banget. Terus lanjut lah. Nah akhirnya pas gue dari situ, gue ketiduran dah tuh. Gerah banget sih ya, sumpah. Udah ngomong Bebas. Tapi gerah ya gue. Oke. Terus Nah akhirnya dari situ gue akhirnya tunggu dah, gue gigit rambut dulu, panas say. gua. Winjay. Cantik lu lah. Kagak. Kalau dikunci rambut lu ada di make-nya lah dikit. Nah, Gua edit dah. jedak-jeduk nih. Jangan jenduk nih. Udah lu cerita. Oh iya. Lu terusin. Nah akhirnya Untuk bae lu. akhirnya sesudah itu gue kayak kerep-rep, kan gue tidur nih terus kayak kerep-rep kayak mau nyampe rumah, tau gak lu? Apa sih? Rep kayak di Kayak lu lagi tidur di dinding mobil. kayak gitu. Enggak, lu tidur di mobil tapi tiba-tiba kayak kebangun sendiri karena mau nyampe. Oke, di season ini Alek akan Ella coba. aja. Oke, lanjut. Nah, akhirnya Terus akhirnya sesudah itu gua langsung kebangun. Nah, sesudah itu nggak lama udah gue tabrak kereta, jedar. oh lu kenapa ditabrak kecelakaan itulah. Ella, berarti ini serius ya pemirsa. Anjir nih. Lu nggak pantas anjir serius-serius. Berarti itu lagi nyebrang kereta tiba-tiba atau memang lu tiba-tiba udah ada di tengah? Jadi di situ Tahan kan dulu ntar. jadi di situ nggak ada palang pintu relnya, Bang. Oh, karena malam ya lah. Iya, dan karena malam. Nah, gue nggak denger apa-apaan bang, sumpah demi Allah, gue nggak denger ada suara kereta atau apa. Tiba-tiba pas gue udah naik, mobil gue mati. Astaga. Sono tiba-tiba udah bener-bener kereta deket, mobil nyala dikit, cuman mundur doang. Terus saya Jejejejej. Akhirnya ketabrak, gubrak, keseret gue 100 meter. Gue keseret 100 meter. Ya gitu. Ikutan. Apa sih? Nah, gue keseret 100 meter. terus begitu. Akhirnya ya Lagian lu. gue udah pasrah bang tadinya di situ karena kan mobil juga udah berasap segala macam. Lu kayak udah pikir pasti gue lewat nih. Pasti karena mobil udah berasap, gue udah mikir tinggal nungguin di mobil meledak, gue mati kebakar sini rame-rame nggak apa-apa, gue udah baca syahadat aja kan. Tapi gue nggak nangis tuh di situ, gue cuman kayak bingung. Temen lu kayak udah lewat udah lu ngap. Gue denger semuanya bang, Maaf gimana? gue denger semua mereka yang sakaratul mereka itu, gue denger teriaknya denger, sampai ngoroknya gue denger, semuanya gue denger, sampai Dalam mobil itu tuh udah hancur-hancur. Jadi posisinya lu di mobil itu lah. gue dalam mobil itu gue paling belakang sebelah kanan. Itu diserempet di pinggir gini atau di tengah di bawah gitu? Ke bawah di tengah dar, tapi ke bawahnya bukan keseret gitu, keguling-guling. Iya maksudnya kan rel kereta nih. Ella tangannya sini coba. Ini kan rel kereta nih, mobilnya Ella sini nih. Ella ke kanan atau? Jadi gini bang, ini rel kereta, Nah. ini mobil gua nih. Nah. Jadi pas gua lewat, ini bagian depan, tengah, belakang. I know, terus. Nah ini tadinya tuh yang mau kena tuh bagian tengah sama belakang. Cuman wallahu alam deh tiba-tiba mobil nyala, bentar, mundur, jejek. Jadi yang kena cuma depan sama tengah dar. Gua keguling-guling selama sejauh 100 meter. Enggak, pas kayak guling-guling itu kereta udah lewat. Iya, duk gitu. Jadi ke bawah. Ke samping kan? Iya, gua selamat karena ada tiang listrik itu, jadi yang bikin gua ngeberhenti gitu, ngerti nggak? Puk gitu. Berarti maaf yang pas abis ditabrak itu kayak yang supiram itu udah kayak udah lewat semua ya? Udah ada yang masih ngerinti, ada yang masih sadar mah ada, cuman pas udah berhenti gitu juga pasti ada yang sadar itu. masih ada yang lagi sadar, ada yang lagi mungkin Allahualam sakaratul maut, ada. Gue denger Cuman itu keretanya nggak sadar lah bahwa lu tuh dulu itu kan kereta barang bang, rangkas, merak. Gue dengarnya dulu sampai mental ke pohon pisang. Kok bisa mental kan dulu di dalam gitu? Enggak, jadi mobil guanya bang yang mental, wallahualam dah ya.
Jadi kan gue keseret 100 meter. Kebun pohon pisang itu ada dari rel itu sejauh 25 meter. Tapi tiba-tiba gue itu ada di tengah pohon pisang, di tengah kebun pisang. Tapi lu nggak tahu itu? Nggak tahu, gue nggak sadar bang. Gue nggak pingsan, tapi gue nggak sadar kalau misalnya gue sampai sejauh itu. Jadi kesannya kayak mobil gue dijatuhin, orang di tengah-tengah pohon pisang. Kalau misalnya gue muter-muter, harusnya pohon pisangnya pada hancur dong. Tapi ini enggak. Bukan mental lah, gitu. Enggak kalau misalnya itu gue mungkin lewat bang, karena kan jeduk gitu kan pasti ke jantung. Tapi ini enggak, gue bener-bener gue nggak pingsan, gue nggak dengerin semuanya segala macam. Awalnya kan emang ya karena gue udah pasrah ada tuh. Nah ada nih yang ngerintih, gue pikir gue nggak kenapa-napa ya, alhamdulillah banget. Luka sedikit pun gue nggak ada kan. Gue pikir kayak ada yang patah tulang atau gimana doang. Patah hati doang kali ya? Asyik, patah cinta tuh ya. Pas gue tanya, kakak kenapa? Oh, Dia kayak gitu? Iya, dia gitu-gitu doang. Ampun ya Allah, dia gitu-gitu doang. Ya gue pikir ada yang patah atau ada yang apa. Pas gue balikin, mukanya udah hancur, matanya keluar bang, loncat. Itu semuanya gimana tuh lah? Di situ tuh gue baru sadar, maksudnya kayak apa sih, kayak logika gue baru dimasukin lagi. Gue harus minta tolong nih, gue minta tolong akhirnya sama orang. Tolong, ada aki-aki tuh nyamperin. Kan mungkin karena gue di tengah pohon pisang ya. Dia nanyanya gitu, itu setan atau bukan ya? Dia kayak gitu bang. Emang mungkin karena keseringan di situ ada kayak gituan. Ya gue gas, gue sebenarnya bukannya nggak maksud gue tuh bukannya nggak sopan ya, cuman refleks aja. Ya gue katain, anjing, gue habis tabrak kereta ini, temen gue pada nggak sadar, minta bantuan dong. Terus lagi bilang ya udah. Terus ya dia bantuin juga, minta tolong. Dia baper. Minta tolong. Akhirnya warga pada keluar dah tuh, diliatin doang tuh bang awalnya. Ini gimana? Gue udah lemes pasti bilang, wah ini mati di tempat nih 2, udah mati di tempat 2. Dia bilang kayak gitu. Gue langsung kayak, aduh mati gitu. Tapi gue nggak nangis, gue nggak sedih, nggak apa. Gue kayak, oh mati gitu. Nah udah kayak gitu samping gue, cowok gue ini dia separuh badannya kayak apa sih namanya, patah. Terus palanya pada bocor. Akhirnya ya gue bantu untuk keluar. Sampai kan ditanya sama warga gini, lu bisa keluar nggak Neng? Bisa bang, masih sadar kan? Sadar. Bopong cowok lo. Iya, nggak gue bopong, gue bantu jalan. Ya kali bopong begini sih gitu. Wah, udah sekalian gitu aja. Nyusahin lu cowok lu. Lu ada orangnya itu. Enggak, emang itu cowok gue. Apa ya cowok yang beda nih lah? Enggak, ini kok yang ini. Oh, nah terus setelah kejadian itu lah, itu kabar temen lu yang berdua gimana lah? Nah, yang akhirnya kan gue telepon temennya cowok gue ya, gue telepon nih, gue kabarin segala macam. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Sari Asih tuh sama polisi. Ciputat. Karena kan polisi juga pada datang ya, gue ditaruh di situ. Temen gue pada masuk, gue kan hitungannya kecelakaan juga ya. Pas gue mau masuk, susternya cuma nanya, Mbak siapa? Saya juga ikut kecelakaan, tapi ada luka. Enggak, ya udah Mbak tunggu di ruang tunggu aja, gue disuruh tunggu di ruang tunggu. Gitu. Karena gue nggak luka bang. Bener lu nggak luka sama? Nggak ada, demi Allah Rasulullah gue nggak ada luka sama sekali, bersih. Nah, Allah sayang banget sama Alhamdulillahnya. Itulah. Alhamdulillahnya. Maksudnya lu setelah itu ini dong harusnya kan taubat. Ya atau Sebenarnya gimana ya? Ya ada kepengenan, cuman gue akuin nih, gue masih gila dunia. Gue masih memang mungkin itu adalah teguran dari yang Maha Kuasa. Cuman gue masih agak sedikit bandel aja gitu, masih tergiur sama duniawi. Ada niatan di hati kecil mah buat berubah karena peristiwa itu gitu. Gue sempet guncang juga bang, karena bener-bener ya sedih lah. Apalagi kan orang nggak ada yang tahu TKP gimana. Gue banyak dituduh, teman gue yang pada nggak ada dituduh. Di media sosial pada bilangnya teman gue habis makan narkoba segala macem. Padahal enggak. Ada yang bilang ya? gue habis kulineran doang. Padahal gue cuma habis makan doang, cuman pada kayak suuzon, bayar dong. Ya takutnya iya, takutnya. Iya. Lu ada aja suy. Iya, takutnya akhirnya terusuri lah. Ya terusurinnya detil banget anjir. Ya gitu. Akhirnya gue kayak sedih lah anjir, kayak teman-teman gue, lu nggak tahu kayak gimana tapi lu ngefitnah teman gue. Gue mau ngebersihin nama temen gue. Padahal ini ya. Iya, janganlah lu kata-katain, lu judge. Gue bacanya di media sosial kayak pantes aja kayak gitu. Habis pada pakai narkoba gitu ya. Padahal dia nggak tahu lah. Dia nggak tahu. Emang seperti itulah. Apanya? Netizen kayak gitu dah. Kayak jangan suzon gitu loh.
Kayak Iya, jangan kayak- gampang kemakan isu. Makan isu, provokasi kayak gitu. Gue di jangan sini lah. sumpah, gue di sini ngejamin 100% temen gue nggak ada yang aneh-aneh soalnya di situ. Tapi yang udah cukup gitu. Jadi kalau misalnya ada yang Dia bisa iyalah. lebay juga. Silau lah. Cinta lu terang banget. Iya. Ya jadi gitu. Gua guncang juga kan karena ya sedih gue kehilangan sahabat gue Iya. banget. Terus tapi keluarga teman-teman lu gimana tuh lah? Ya Kurang berapa sih? 43 apa 45 gitu. 46 Ya, itu sudah bang. Lanjut deh. Lu lagi lu nanyain sepatu, gue ikutan jadinya. Mulai kayak gitu, Bang. Nenek tuh ya. Tapi bawa bareng. Udah anjir. Lanjut. Ya keluarganya temen gue pada ya banyak yang ngertiin gitu, maksudnya yang sayang Iya. sama gue banyak. Cuman ada beberapa juga mungkin yang nggak bisa terima. Nyawa Iya. lah soalnya. Gitu. Jadi gue sedih. Gue guncang bang, gue sempet kayak mau gila. Terus malah. tapi keluarga yang temen lu korban ini, Gila kali lu. negor lu lah. Nanya kronologinya seperti apa sih kayak gitu. Iya udah gue jelasin Katanya semuanya. beberapa orang nggak percaya. Iya, ada Jadi beberapa ngomong nggak percaya. Enggak, soalnya ini Oh. lebih ini lagi. Lebih apa Tanya lagi. Kehabisan materi. Anjing. Udah gue jelasin dan mereka semua terima. Oke. Dan gue jelasin semuanya dan alhamdulillah semuanya terima karena kan di situ yang selamat bukan gue doang ya, ada cowok gue juga. Jadi cowok gue juga ngebantuin untuk ngejelasin. Terus habis itu cowok lu minta putus enggak? Enggak dong sampai sekarang. Idi, ada pikiran untuk Berarti enggak nanya kalau lu satu. dia Lanjut, lanjut aja. Ya udah akhirnya ya semuanya udah ngerti, semuanya alhamdulillah ikhlas gitu. Berarti clear lah ya. Clear. Cuman di sini gue mau nyampein satu kali lagi nih. Di situ yang tahu peristiwa gua satu, gua nggak kritis, gua nggak pernah yang namanya kritis. Yang kedua, temen gua nggak pernah ada yang pakai apapun. Semuanya bersih. Mungkin itu karena musibah doang. Karena ajal nggak ada yang tahu. Nah. Jadi jangan di Ada lagunya cowok nyanyi dong. jadi jangan disangkut pautin karena gua tabrakan terus pada gua balik subuh lu pada mikirnya gua dari klub atau apa. Coba tahu ikut ini ya. Siapa tahu gue Sama ikut menggiling. konten. Iya. Konten KKS gak dibayar. Makanya mangga. Orang patah. Ayo saja katanya. Ya jadi gue ngelurusin di situ aja. Bahwa temen gue semuanya bersih, jadi jangan pernah ada yang percaya kalau gue pada aneh-aneh gitu. Temen gue orang baik semuanya kok. Jadi gue tahu mereka kayak gimana. Mungkin kalian yang nggak tahu kalian bisa ngejudge tapi nggak bisa kayak gitu. Ah, Karena kan yang ada di situ posisinya gue. Gitu. Udah. Udah ngerokok. Udah. oke. Keren banget berarti cerita. Berarti waduh, itu mungkin Pelajaran hidup banget sih bang. asli. Dengar lu mau dibakar awar. Emang nih? Enggak. Anjir, Kalau yang itu jangan. Jangan. Enggak, serius bener. Emang bener, emang kenapa lah? Anjing dah lu panggil. Cerita aja kan kita Enggak, nanya maksudnya, edukasi. iya, Biar siapa tahu edukasi. ada orang yang mau dibakar triknya Iya. sama kayak lu kan. Bisa. Jadi kan anjing. Jadi Intel masuk. ya parah sih. Gimana lah? Kok Mana sampai lah? Kok sampai seperti kayak kan lu gitu? cewek, Kan masa lu warga cewek. bakar cewek? Orang mau bakar ayam kayak nggak mau bakar cewek? Gua kan dulu badan gua nggak kayak gini ya. Jadi ayam. enggak, maksudnya gua pakai jaket gombrong aja gua udah bisa kayak laki. Ah. Kayak gini like. Contoh gimana? Kayak gini nih. Kalau dia dulu nih. Oh. Tuh, kayak gini. Emang lu udah kenal lama sih sama doi? Enggak, gue udah share foto-fotonya gitu. Oh. Ya, jadi Bang, naik bang, ayo bang. joki ai. Kan Ya. dia terkenal banget jokinya like. Oh. Kalau nggak ada tarkam dia jadi ini Gojek. Narik ya, say. Sampingan. Jadi waktu itu ceritanya gua sama temen gua lagi nih yang tadi mau yang dikurung babi disasak, dia bikin ulah lagi. Emang anjing. Gua mulu yang nimpalin. Tapi lu main sama anjing berarti ya. Iya, sekarang udah nggak sama anjing ya. Sama babi. Enggak dong. Kasar. Sama cewek. Maaf lah. Jahat Terus banget. lanjut tak? Jangan, pokoknya nggak boleh kasar. Kalau kasar. Akhirnya jadi temen gue ini mabok dah bang, gue nggak tahu dia mabok apa, mabok genjer Anak kali. balik Wah sih. Weh, Oh iya salah. Lu nggak jual lagi like? udah enggak. Enggak ya? Enggak. Akhirnya Udah ini ya udah agak tobat ya. Alhamdulillah. Katanya niat mau kayak kerudung loh. Ah.
Pakai kerudung depan kamera. Kayak temen gua kayak maksudnya jangan ntar gua di lagi dolar kuning ya. Iya. Jangan. Kuning sih kayaknya kuning. Kasihan editor gua tuh. Jadi apa namanya? Jadi dia ini mabok kan. Dia tuh nyangka di Kebayoran tuh ada dia tuh kayak abang-abang gitu lewat pengen digetok sama dia, ternyata itu akamsi situ. Gila mabuk mau getok abang-abang. Mau getok orang gitu, mau kayak Kenapa lu nggak ada yang getok beduk gitu biar ini? karena Kenapa emang sih kok lu mau getok dia? dia kecot bang, dia kayak anjing loh, dia nggak jelas, maboknya cemen, rebel banget hidupnya. Makanya. Tiba-tiba gue lagi bawa motor, anjing nih orang kayaknya nantangin gue, digetok gitu bang, pakai helm. Buset lu, anjing apa lu, gue tungguin di sini. Akhirnya gue suruh tungguin kan tuh. Ternyata dia akamsi. Buset, gue dikurung babi. Itu apa, temen gue udah dilemparin minyak tanah. Sama kompornya Enggak. Buset ya? Udah disiramin minyak tanah. Oh iya. Dia udah disayurin ya kan, udah digebukin abis nih sama masa. Dan lu nonton. Dan gue cuman jangan bang. Pokoknya udah disiramin apa minyak tanah. Udah pengen diginiin, akhirnya gue buka, gue cewek bang, ampun bang, maaf bang, ini emang temen gue kayak gini, lu pukulin aja nggak apa-apa bang, jangan dibakar bang, ampun bang, gue gituin kan. Enggak, dia hampir kayak, akhirnya dipisahin dah tuh, ada bapak-bapak, ada warga, baik banget. Enggak, jangan, ini cewek, udah. Akhirnya udah dah tuh. Coy, lu bintang tamu, kalau yang lain mungkin lu diajak berantem kan? Soalnya lu ngomong dipatahin ya kan? Asli, parah sih, ya Allah, parah sih nih, parah bener. Terus? Akhirnya alhamdulillah gue air mata buaya dah. Ini gua harus nonton. Gue benerin. Iya. Akhirnya ya udah gue minta ampun. Akhirnya gue ke rumah temen gue kan, nggak jauh dari tempat TKP. Gue mandi segala macem dah, gue cerita. Udah, alhamdulillah kagak jadi bakar dah. Biasa aja ceritanya. Aku pikir serem. Ya udah cabut yuk. Tunggu. Belum kelar. Sabar. Nah, langsung aja ini kita ke edukasi nih lah. Apa dari lu dulu Suy, apa Suy? Gua dengar nih ya. Enggak usah edukasi aja lah. Aduh. Enggak, itu aja apa? Enggak, udahlah. Apa? Enggak, gua dengar ini apa tuh? Lu benar-benar dulu ini bikin kayak rusuh gitu kayak di Jakarta Selatan, lu yang bikin rusuh. Geng-gengan lu benar. Enggak, berarti itunya bohong ya. Itu bohong bang. Iya. Nggak tahu itu warga siapa yang mecahin kaca warteg. Nggak tahu itu siapa yang ngegosirin mobil polisi sampai kacanya pecah. Gue nggak tahu itu siapa. Itu hanya isu ya. Iya, itu hanya isu. Yang kebacok di tangan gue nggak tahu siapa. Benar, oke. Itu cuman isu. Cuma isu. Oke. Tiba-tiba nyiramin air keras juga nggak tahu siapa. Belum pernah digebukin satu kampung ya. Udah pernah kan. Kampung Medeka. Iya. Baru nih. Ya tinggal calling lagi. Iya. Tolongin ini gue dibantai. Aduh. Ya kalau kebal terus rebus apa lah. 50 kali. Kalau perlu tuh yang kedua tuh dudukin badannya. Gila lu. Next. Langsung aja lah. Ngaco lu. Edukasi lah. Ini buat pelajar-pelajar sekarang lah. Masukan sedikit lah. Buat cewek nih biar Buat cewek, buat nggak cewek yang suram kayak gitu. Enggak suram enggak? Suram dulu. Gua akuin. Kayak Enggak bagus ya lah. Kacamata Ay, dia sih. naikin enggak? Ini enggak mau dipegang anjing dari tadi. Gua nonton. Oh iya, maaf Pak. Jadi pesan dari gua kayak udahlah, percuma kita tuh cewek. Sekuat apapun kita tetap aja masih kuatan laki, bukannya gua ngerendahin cewek ya, Benar, gua setuju lah. Tapi ya sewayahnya aja cewek jadi kayak gimana. Emang cewek setara sama laki nih sekarang? Enggak, cewek memang setara sama laki tapi dalam hal lain. Cuman untuk hal yang aneh-aneh udahlah jangan. Karena tetap cewek tuh di bawah laki-laki lah, nggak bisa. Enggak, kalau misalnya ngomongin emansipasi kan gimana? Debat dia. Emansipasi wanita lah. Terus? Cewek bisa dianggap setara, cuman ya harus ada otaknya juga, setaranya dalam hal apa dulu. Cuman untuk hal-hal yang kayak di jalur segala macam udahlah jangan. Janganlah ya. Ngapain lu kayak gitu, capek. Iya. Capein badan, iya. Iya, Nabi aja nggak ada yang cewek ya kan? Iya, karena ya gimana ya, cewek itu dipimpin, bukan cewek itu dipimpin, bukan memimpin, dan cewek itu ya. Tapi di sini putih ya kalau di daerah sini. Lu pakai apa sih? Ini apaan sih? Kok glowing banget sih, glowing banget. Aduh, aku langsung endorse skincare nih. Yang mau endorse
ayo dong. Kurang endorse nih. Paling bedak rambut. Iya parah banget anjing. 3.000-an. Lagi edukasi. Oh iya. Serius. Serius. Lu ya Suy. Untuk cewek-cewek, aduh jangan deh. Jangan capek-capekin badan kalian. Mendingan kalian sayang-sayangin badan kalian. Kalian semua ini cantik, kalian semua itu keren di tempatnya masing-masing. Pada tempatnya. Ada tempatnya. Jadi Tempat masing-masing. jadi jangan sosok mau ikut ribut biar dibilang keren, itu nggak keren sama sekali. Enggak ya. Itu nggak keren. Karena gue udah ngerasain dan gue sebenarnya nyesel. Dan lu nggak keren waktu zaman itu. Dan nggak keren bang, sumpah gue akuin, gue sampah banget, ngapain kayak gitu, nggak pantas. Bener-bener. Sebagai cewek bukan sewayahnya kayak gitu. Mendingan lu bahagiain orang tua lu. Widih, cakep nih. Lu bisa cari hal-hal positif yang lain. Bikin konten YouTube. Bikin konten YouTube, nyanyi kayak apa kayak nge-rap. Pargoy sama Bang Alek, enggak, nge-rap Bang. sama Bang Yunus. Bisa. Anjir. Ella, Pak. nyanyi rap bang. Coba. Sedikit. Oh iya lah. Lu katanya- Lu kan katanya penyanyi nih. Nggak bisa nyanyi. Lampu merah baru nunggu lu. Iya. Coba nyanyi dikit dong untuk penutupan kisah Iya, cerita lu yang indah ini. Nyanyi apa? Apa kek? Tai lah. Mama. Apa ya? Kasar, nggak boleh. Enggak di CS gua berarti. Nggak boleh. Enggak, gue nggak tahu nyanyi apa. Nanti pokoknya mungkin sometime gue bakal nge-live lagi bareng abang-abang ini untuk nyanyi doang. Yoi. Dan lu pada harus nonton. Yoi. Donasi ya, donasi. Endorse ya, endorse. Ale kawin cibe lu berdua. Namanya apa aja Suy yang Bagus, penting. Pak. Yang penting halal. Iya, oke. Dah, oke. Udah mungkin masukkan minta lu. maaf dong sama musuh-musuh lu yang pernah lu lindes, lu pernah tabrak, lu pernah Gua fatal lu. cowok yang lu pernah sakitin udah suka tapi lu nggak suka sama dia. Iya. Iya, lu banget coba udah bodoh. Sesuai aku suka sama lu. Iya enggak? Anjir. Bener lah. Enggak. Ya emang suka gue suka sama anjing emang gua Iya suka bener anjing. sih. Apa namanya? Sekakmat. Gue minta maaf untuk semua. Tunggu deh biar sopan. Iyalah. Pakai kebaya lu biar sopan. Biar rapi. Gue minta maaf untuk semua Iya, orang-orang yang udah gua pukul atau sampai kena segala macem. Atau gue minta maaf juga sama keponakannya mami yang kelindes. Gue minta maaf banget. Itu zaman dulu banget. Itu masa lalu gue banget. Kalau misalnya ada yang sakit hati atau segala macam, gue minta maaf banget. Ya. Buat warga Jaksel, Tolong Tangsel. warga Jaksel, Tangsel, Ciputat, Bintaro sekitarnya gue minta maaf kalau misalnya gue pernah rusuh di situ, gue minta maaf. Gila, Dah. bijak banget ya lah ya. Gue udah sadar dan gue nggak pantas kayak gitu, gue minta maaf. Udah. Soalnya sebelum ini Ella mau kerja di luar negeri, jadi mau minta maaf. Banyak. Kamu mau cabut dia. Dah, itu aja sih bang. Thank you banget Asli. waktunya. Nih penutupan gue. Terus kan lu, Oke. karena kan ini nih. Dah. Karena Karena Lek, apa? ini edukasi dikit buat Edukasi. ini. Edukasi gue ya pokoknya jangan lah, udahlah, kita juga nggak di sini kayak gimana sih, bukan buat ngebangga atau kayak gimana. Sumpah gue di sini kayak sama yang lain pun kayak Yunus dan lain pun itu gue supaya edukasi. Mungkin kalau ada kita kayak selingan bercanda atau apa lah, jangan baper gitu. Sumpah gue kalau misalkan kayak di setiap konten gue kayak ada nyinggung kayak pihak lain gue minta maaf banget karena emang standarnya manusia nih nggak luput dari salah gitu sih Suy. Anjir. Nah, buat yang pada support gue ya, gue makasih banget lu udah bantu support gue sampai hingga sekarang. Gue nih pengen ke 300.000 sub. Gue aduh respect banget buat kalian. Dan buat lu yang utang, bayar. dia mah apa lu udah ngomong utang mulu. Dan buat lu yang paksa yang kayak ngujat gue atau apa sih, gue nggak ngelarang lah, mungkin Lanjut tuh Selek. lanjutin aja sampai lu pengen sampai lu puas dan lu berhenti, gue capek gua ngujat lu kayak gitu sih gua. Mikirnya gua nggak pernah kayak marah kayak gitu. Dan kemarin juga kayak komentar yang gua matiin itu sebenarnya gua bukannya ngindar, karena tuh ada yang kayak pada kecot berantem dan gua ngindarin hal itu sebenarnya. Oh gitu. Iya sih, bukan gua karena gua menghindar ya, jujur gua nggak pernah menghindar untuk masalah-masalah gua. Ya gue pengen gue hadepin gitu, cuman kayak gitu doang sih, masa gue goyang kayak gitu sih gue. Ya udahlah. Receh juga sih. Iya, menurut gue ya udahlah, maksudnya Masa dolar kalah sama receh. Aduh. Maksud gue ya gue juga kayak gimana sih? Gue mungkin penilaian orang sih beda-beda ya. Cuman yang udah kayak respect ke gue atau doain gue yang baik supaya lu balik doa lu baik-baik semua lah kayak gitu. Gue berharap ya udahlah. Amin. Mungkin kita di sini sama-sama ibarat kata ya udah lupain masa lalu. Gue
ucapin sekarang untuk damai. Kita semua manusia dan nggak pernah luput dari kesalahan. Cakep. Ya udah mungkin segitu Parah banget sih, demi segitu Allah. aja. Stay tune pokoknya channel gua Alek21 TV dan KKS 512. Dan yang bilang gua yang selek-selek sama Yunus nih enggak sumpah. Gua udah anggap dia kayak saudara gue dan Thank you buat ya Lek ya Iya. udah. Dan gue adalah adiknya mereka. emang lu gua anggap lah. Oh ya jahat banget anjing. banget lu, Lek. Sini banting. Ya. Ya udah mungkin sekian dari kita. Kalau ada salah-salah kata ya gua mohon maaf atau menyinggung dari pihak lain ya gua mohon maaf banget. Di sini gua karena bukannya kayak apalah, gua nggak ngebanggain dia atau ngebanggain apa. Sini gue cuman kayak ngedukasi supaya ya lah stop lah untuk hal-hal yang negatif lah atau yang kayak kekerasan kriminal udah nggak zaman sih bro. Karena negeri ini udah negeri hukum udah nggak pakai lah tuh kayak rimba-rimba apa segala macam. Pantun. Assalamualaikum gitu. Ya udah. Ini dari negeri hukum itu mah no cuma iya. dulu. Jangan lu nanti kontroversi lagi. Enggak lah badak gua slow. Iya. Aku senang pantun dipakai. Ya udah mungkin sekian dari gua tutup aja gua Alek. Gua Yunus Martin Muhammad alias Cibe ini. Gue Ella Nurala Fernita dan anak-anak KKS. Sekian dari kita. Gua angkat. Pokoknya stay tune channel ini, jangan lupa lu share, like, komen dan subscribe pastinya. Iya. Biar supaya kita ya semangat lagi lah untuk mencari hal-hal yang positif. Ya udah. Gue tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu nanti live-nya ya. Aku Bang Alek bakal nyanyi sama Cibe. Dadah. Bang Yunus masuk TV. Bang Yunus.